Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian 15 Maret 2026. Tema, agar kita tidak lupa sejarah Adventist. Mari berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami membaca renungan firman Bapa. Kami mohon doa kudus Bapa datang di hati dan pikiran kami agar kami bersedia untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan Sabat dan penglihatan apokaliptik bagian 4 ayat inti. Takutilah Allah dan muliakanlah Dia, karena sudahlah sampai saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air. Wahyu 14 ayat 7. Selama beberapa hari yang lepas, kita telah mempelajari perkembangan pemahaman Bates tentang Wahyu 12 hingga 14. Dia sangat tertarik dengan perkabaran 3 malaikat di pasal 14 yang digambarkan sebagai perkabaran terakhir yang akan Tuhan berikan kepada dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Bates mendapati ayat 12 dalam Wahyu 14 sangat berkaitan. Ayat ini sekali lagi, lihat Wahyu 12 ayat 17, menekankan bahwa sebelum akhir zaman, Tuhan akan memiliki umat yang memelihara perintah-perintahnya. Beliau juga menyadari implikasi ayat 7 yang menunjukkan perintah mana yang akan menjadi isu dalam perjuangan akhir zaman. Bates mengenal pasti bahwa kata-kata sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air merujuk kepada perintah Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Beliau juga melihat dengan jelas dari Wahyu 14, 7 hingga 9 bahwa penyembahan akan menjadi isu utama pada akhir sejarah dunia. Menurut Wahyu 14, sebelum kedatangan kedua, manusia akan sama ada menyembah binatang dalam Wahyu 13. Lihat Wahyu 14 ayat 9, atau pencipta langit dan bumi ayat 7. Kumpulan yang terakhir ini tentunya akan mematuhi semua perintah Tuhan sambil menunggu dengan sabar. Ayat 12, kedatangan Yesus di awan-awan langit ayat 14 hingga 20. Pembacaan Bates terhadap Wahyu 12 hingga 17 hingga 14 ayat 20 membawanya kepada beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa sejak tahun 1845 Bates percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan satu umat yang menghormati semua perintahnya, termasuk Sabat. Sekarang tulisnya pada tahun 1847 bahwa orang-orang seperti itu boleh ditemui di bumi sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 12, dan telah bersatu dalam kumpulan selama 2 tahun terakhir berdasarkan pada perintah-perintah Tuhan, dan iman atau kesaksian Yesus tidak dapat dipertikaikan dan jelas. Kedua, Yohanes selanjutnya menunjukkan bahwa ini adalah yang sisa, yang sudah tentu berarti akhir dari yang terakhir yang dimusuhi. Maksudnya jelas karena taat kepada perintah Allah. 12 ayat 17. Dan yang ketiga, Bates mencatat bahwa kitab Wahyu menggambarkan hanya 2 golongan pada akhir zaman, yang taat kepada perintah Tuhan dan mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Yang satu lagi mempunyai tanda binatang. Pemahamannya ini menjadi asas bagi perkembangan teologi gereja Seventh-day Adventist. Pada dasarnya, Bates telah mengembangkan pada tahun 1847 apa yang kini dikenali dalam kalangan Adventist sebagai teologi kontroversi besar.
Ya Bapa, sekali lagi berikanlah kami pikiran yang jelas ketika kami merenungkan message terakhir-Mu kepada dunia yang berdosa ini. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.